Oke, mari kita mulai pembahasan kali ini dengan sebuah cerita. Coba bayangin deh, Anda kembali ke masa kuliah. Mahasiswa baru ya? Iya, mahasiswa baru yang mungkin masih naif, ambisius, sedikit cemas juga, baru pertama kali injak kaki di kampus. Nah, cerita ini datang dari salah satu sumber kita. Oke. Di semester pertamanya, dia gabung jadi relawan di sebuah lab penelitian yang terus terang aneh banget. Aneh gimana tuh? Laboratorium yang mempelajari fobia gigi. Fobia gigi? Serius? Serius. Jadi misi lab ini tuh buat menguji terapi paparan atau exposure terapi. Idenya sebenarnya simple. Gimana tuh idenya? Jadi orang yang takut banget sama dokter gigi, mereka diminta nonton video kunjungan gigi rutin. Durasinya 11 menit setiap hari. Jadi harapannya dengan melihat terus-menerus di lingkungan yang aman, rasa takutnya berkurang gitu ya? Tepat. Paparan berulang itu kuncinya. Oke, nyambung. Nah, suatu hari, penulis kita ini yang waktu itu masih remaja, dia dapat tugas. Dia harus pura-pura jadi dokter gigi di sebelah simulasi. Bisa bayangin kan situasinya? Wah, kebayang sih. Anak muda, gugup. Banget. Pakai jas lab kebesaran, masuk ke ruangan yang udah diset persis kayak klinik dokter gigi. Ada kursi pasiennya, lampu, semua peralatannya lengkap. Dan puncaknya? Puncaknya, dia harus ambil bor gigi, nyalain, terus dia tahan di depan muka si pasien. Aduh, suara hanya itu loh. Nah, suara melengking yang khas itu langsung memenuhi ruangan. Dan disinilah momen kuncinya terjadi. Oke. Waktu dia lihat mata pasiennya, dia lihat ada kepanikan murni, putus asa. Tapi, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi sama dia. Terjadi apa? Dia, entah gimana, merasakan gelombang ketakutan yang sama persis. Jantungnya langsung deg-degan, napasnya jadi pendek. Persis kayak pasiennya. Persis, padahal dia kan bukan subjek penelitian, dia cuma pura-pura. Tapi rasanya itu kayak ketularan panik. Wow. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Gimana bisa sebuah emosi, apalagi panik yang sekuat itu, lompat dari satu orang ke orang lain? Kayak virus ya? Betul. Nah, ini pertanyaan besar yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke. Pertanyaan itu langsung membawa kita ke konsep inti yang pertama, yaitu penularan emosional. Penularan emosional? Iya. Ini adalah proses di mana emosi itu bisa pindah dari satu orang ke orang lain, dan seringnya kita sama sekali nggak sadar kalau itu terjadi. Ini bukan sihir, tapi mekanisme biologis yang mendasar banget. Oke, tapi gimana caranya? Kayaknya kok sulit dipercaya ya kita bisa nangkap perasaan orang lain tanpa sadar gitu. Ekspresi wajah. Meniru? Maksudnya? Otak Anda itu secara otomatis dan sangat halus meniru ekspresi wajah orang yang Anda lihat. Jadi waktu Anda lihat orang senyum, otot di mulut Anda, namanya zygomatic major, itu ikut aktif sedikit. Walaupun nggak kelihatan senyum? Betul, walaupun nggak kelihatan. Sebaliknya, kalau lihat wajah marah, otot di antara alis, corrugator supercilii, yang bakal kontraksi sedikit. Jadi otak kita ini kayak bunglon sosial gitu ya, yang terus-teruskan meniru sekitarnya. Tepat sekali. Dan disinilah bagian yang paling menariknya. Emosi itu bukan jalan satu arah dari otak ke wajah. Oh. Tapi jalan tol dua arah. Ada umpan balik dari otot-otot di wajah Anda kembali ke otak. Tunggu. Maksud Anda, ekspresi wajah saya bisa bikin saya merasakan emosi tertentu, bukan cuma nunjukin emosi yang udah saya rasain? Persis. Ada sebuah studi klasik yang terkenal banget soal ini. Peneliti minta sekelompok orang buat nilai kelucuan kartun. Oke. Sebagian dari mereka diminta nahan pena di antara gigi. Ini kan secara efektif maksa otot wajah jadi senyum, ya kan? Iya, kebayang. Kelompok lain diminta nahan pena di antara bibir, yang bikin muka jadi kayak cemberut. Hasilnya, Gimana hasilnya? kelompok yang dipaksa senyum secara konsisten bilang kartunnya jauh lebih lucu. Wah, luar biasa. Jadi prosesnya gini, Anda lihat ekspresi orang, otak Anda niru tanpa sadar, wajah Anda kirim sinyal balik ke otak, terus otak Anda mulai merasakan emosi yang cocok sama ekspresi itu. Nah, itulah penularan emosional. Bill, ini implikasinya besar ya. Apa kita bisa katakanlah meretas mood kita sendiri cuma dengan senyum di depan cermin gitu? Secara teori iya, sampai batas tertentu. Itu namanya hipotesis umpan balik wajah. Dan buktinya lumayan kuat. Di sumber kita juga disebut loh. Oh ya? Ketika kemampuan meniru ini diblokir, misalnya pada orang yang suntik botox. Yang melumpuhkan otot wajah. Betul, mereka nggak cuma jadi susah nunjukin emosi,
tapi juga jadi lebih sulit ngenalin dan ngerasain emosi orang lain. Seolah-olah jalur komunikasinya putus. Dan ini nggak cuma di wajah kan? Kalau nggak salah saya baca ini juga terjadi sama postur tubuh dan nada suara? Benar sekali. Ada contoh ekstrim dari studi soal ritual jalan di atas api di Spanyol. Jalan di atas api? Iya, peneliti memantau detak jantung para pejalan api dan juga kerabat mereka yang cuma nonton di pinggir. Lalu? Hasilnya mencengangkan. Detak jantung para kerabat ini ternyata ikut naik dan sinkron sama detak jantung pejalan api. Seolah-olah mereka ikut jalan di atas bara. Padahal mereka cuma nonton. Cuma nonton, mereka nggak ngerasain panasnya, tapi tubuh mereka ikut ngerasain stres dan tegangnya. Ini mirip kayak kita nonton film horor. Satu orang teriak, seisi bioskop jadi tegang. Oke. Jadi jelas ya, pengalaman di lab gigi tadi itu kasus penularan emosional. Tapi ini bikin saya penasaran, bedanya sama empati apa dong? Kedengerannya mirip banget. Nah, ini poin yang sangat penting. Dan sumber kita ngasih perbedaan yang jelas banget. Kuncinya cuma satu, kesadaran. Kesadaran? Betul. Empati itu definisinya mengadopsi keadaan yang lebih sesuai dengan situasi orang lain daripada situasi Anda sendiri. Jadi kalau di cerita tadi, si penulis sadar, oke, jantungku berdebar kencang karena aku merasakan paniknya pasien ini. Nah, itu baru empati. Lo empati, kita sadar emosi ini datangnya dari orang lain. Tepat. Anda tahu sumber perasaannya. Saya ngerti, tapi kata empati sendiri kan sering dipakai dengan cara beda-beda ya. Ada yang kayaknya cuma paham situasinya, ada juga yang sampai ikut mangis. Sumber kita bahas nggak? Dibahas. Dan ini pembedaan yang krusial juga. Sumber kita membaginya jadi dua jenis empati. Yang pertama, empati kognitif. Empati kognitif. Ini kemampuan buat memahami pikiran dan perasaan orang lain. Sifatnya lebih ke intelektual. Contohnya, Anda lihat teman teriak kesakitan sambil megangin kakinya. Oke. Secara kognitif, Anda langsung mikir, dia pasti nginjek sesuatu yang tajam, pasti sakit banget. Anda mengerti situasinya. Oke, itu yang kognitif. Satunya lagi? Yang kedua, itu empati emosional. Ini saat Anda benar-benar merasakan sebagian dari emosi orang lain itu. Jadi nggak cuma paham, tapi ikut ngerasain. Betul. Pakai contoh yang sama. Pas lihat teman Anda kesakitan, Anda ikut ngerasa ngeri, nggak nyaman, atau bahkan ada sensasi aneh di kaki Anda sendiri. Yang satu soal mikir, yang satu soal merasa. Keduanya sering jalan bareng ya kayaknya? Sering banget, tapi proses di otaknya itu beda. Oke, mari kita coba sebuah skenario khusus untuk Anda yang mendengarkan. Bayangin Anda lagi di hutan tropis sama orang-orang terdekat. Oke. Udaranya panas, lembab. Tiba-tiba, salah satu dari mereka teriak. Dia nginjak duri besar yang nembus sepatunya, nancep di telapak kakinya. Aduh. Darah mulai ngalir. Dia jatuh ke tanah, nangis kesakitan. Coba deh rasakan momen itu. Apa yang Anda rasain? Mungkin ngeri, jijik, atau ada sensasi aneh di kaki Anda sendiri kan? Sensasi nggak nyaman yang baru Anda bayangkan itu, nah itulah empati emosional yang lagi bekerja. Dan yang luar biasa adalah apa yang terjadi di otak kita saat itu. Gimana tuh di otak? Studi neuroscience nunjukin kalau kita lihat orang lain kesakitan, area otak kita yang aktif itu ternyata tumpang tindih sama area yang aktif waktu kita sendiri ngerasain sakit fisik. Jadi pas kita bilang, aku merasakan sakitmu itu ada benernya secara neurologis, bukan kiasan doang. Bukan kiasan doang. Tentu nggak 100% sama ya, tapi tumpang tindihnya signifikan. Dua area kuncinya itu, cingulate cortex sama insular cortex. Fungsinya apa itu? Wilayah itu bagian dari sirkuit otak yang memproses komponen emosional dari rasa sakit. Jadi rasa nggak enaknya, penderitaannya. Saat Anda berempati, Anda benar-benar berbagi sebagian pengalaman neurologis itu. Tapi kuncinya tadi tumpang tindihnya nggak 100% kan? Betul. Dan ini penting banget. Kenapa? Ini mekanisme perlindungan. Kita nggak merasakan sakit fisiknya secara harfiah. Coba bayangin kalau iya. Dokter dan perawat nggak akan bisa kerja kan? Mereka bakal ikut lumpuh ngerasain sakit setiap pasien. Masuk akal. Jadi otak kita cukup canggih ya, bisa mensimulasikan penderitaan emosionalnya tanpa harus mereplikasi sensasi fisiknya? Tepat. Biar kita bisa peduli dan mau menolong, tanpa ikut jadi korban. Oke, ini mulai jelas. Otak kita punya kemampuan super buat ngerasain apa yang orang lain rasain. Tapi, ini justru menimbulkan pertanyaan yang lebih sulit. Apa itu? Kalau otak kita secanggih ini, kenapa kita nggak selalu ngerasain empati?
Kenapa kita bisa lihat berita penderitaan ribuan orang dan ya udah biasa aja. Tapi bisa nangis lihat satu anak anjing terluka. Nah, ini dia. Ini membawa kita ke apa yang sumber kita sebut sebagai kebenaran pahit. Otak kita itu punya bug, punya kekurangan internal yang bisa memecah belah kita. Waduh. Ini bagian yang paling krusial dan mungkin paling nggak nyaman buat diakui. Empati kita itu bukan kekuatan super yang nyala terus buat semua orang. Lebih kayak saklar lampu gitu. Tepat. Saklar lampu yang pilih-pilih banget. Sumber kita ngejelasin beberapa faktor yang nentuin saklar itu bakal on atau off. Pertama, intensitas dan pengalaman pribadi. Maksudnya? Kita lebih gampang empati ke orang yang nangis sesengukan daripada yang cuma cemberut. Kita juga lebih gampang empati kalau kita pernah ngalamin hal yang sama. Oke, itu masuk akal. Terus ada faktor keadilan juga ya? Ya. Ini bagian yang agak gelap sih. Betul. Ada studi di mana partisipan main game sama orang lain. Beberapa lawannya main adil, yang lain curang. Lalu mereka disetrum? Waktu lihat pemain yang adil kesakitan, area empati di otak partisipan aktif. Dan waktu lihat yang curang? Waktu lihat yang curang kesakitan, area empati mereka jauh lebih senyap. Wow. Bahkan lebih dari itu. Pada beberapa partisipan pria, saat lihat si curang dihukum, justru area reward atau penghargaan di otaknya yang nyala. Merasa puas gitu? Ada semacam rasa puas, schadenfreude. Jadi, empati kita itu terikat banget sama penilaian moral kita. Otak kita bisa nentuin siapa yang pantas dapat empati kita. Tapi faktor terbesarnya menurut sumber kita, bukan itu kan? Bukan. Faktor terbesarnya adalah kedekatan dan kemiripan. Kedekatan dan kemiripan. Iya. Kita ngerasain empati paling kuat buat orang terdekat kita, keluarga, teman, atau orang yang kita anggap mirip. Bisa suku, negara, tim bola, bahkan selera musik. Konsepnya apa namanya itu? Namanya self-other overlap, tumpang tindih diri dan orang lain. Semakin besar tumpang tindihnya, semakin gampang sirkuit empati kita aktif buat orang itu. Otak kita seolah-olah bilang, dia bagian dari gue. Dan ini ada akar evolusinya ya. Zaman dulu di kelompok-kelompok kecil, mekanisme ini kan berguna banget. Berguna banget. Merasa empati kuat buat anggota suku sendiri dan gak sama sekali buat suku lawan, itu kan keuntungan buat bertahan hidup. Memotivasi buat nolong kita dan melawan mereka. Persis. Tapi, perangkat lunak kuno ini jadi masalah besar di dunia modern yang global dan beragam. Karena jadi bias ya? Betul. Otak kita itu secara default cenderung apatis ke orang yang kelihatannya beda dari kita. Pengaturan default ini bug-nya. Ini juga yang ngejelasin studi jalan di atas api tadi. Kenapa cuma detak jantung kerabat yang sinkron? Jadi saklar empatinya tetap mati. Jadi, setelah kita bedah semua ini, kesimpulannya, empati itu bukan sihir atau kebajikan abstrak gitu ya. Bukan. Dia itu proses biologis yang kompleks di otak, melibatkan mimikri, sirkuit saraf, dan ya, sebuah kekuatan super yang bikin spesies kita bisa bertahan hidup. Betul. Tapi kekuatan super ini datang dengan pengaturan default yang sangat bias. Dia secara alami lebih suka kita daripada mereka. Tapi gini, memahami kalau otak kita itu bawaannya selektif, itu bukan buat bikin kita merasa bersalah. Justru sebaliknya. Maksudnya? Ini sebuah pembebasan. Dengan kita tahu ada bug di sistem kita jadi sadar. Dan kesadaran itu langkah pertama buat mengatasinya kan? Kita nggak bisa benerin masalah yang kita nggak tahu ada. Dan yang paling penting, sumber kita nggak ninggalin kita tanpa solusi kan? Ada cara buat ambil alih kendali manual dari sistem otomatis ini? Ada. Caranya adalah dengan secara sadar pakai empati kognitif dulu. Jadi lain kali kita lihat orang dalam situasi sulit, apalagi orang yang beda banget sama kita berhenti sejenak. Betul, jangan langsung bereaksi emosional. Coba pahami dulu apa yang mungkin mereka pikirkan. Coba bayangkan secara aktif gimana rasanya jadi mereka. Dengan latar belakang mereka, pengalaman hidup mereka. Itu adalah tindakan imajinasi yang disengaja. Dengan memaksa diri kita memahami perspektif mereka secara kognitif, kita bisa menyalakan empati emosional kita secara manual. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Kalau pengaturan default otak kita, warisan evolusi, adalah untuk memecah belah kita berdasarkan kemiripan, mungkin tindakan imajinasi yang disengaja, usaha sadar untuk memahami perspektif orang lain, adalah satu-satunya alat yang benar-benar kita punya untuk menyatukan kita. Apa menurut Anda?